firman-Mu. Kami percaya kami semuanya, baik yang ada di dalam Facebook maupun yang ada di dalam Zoom meeting pada malam hari ini, kami siap untuk membuka hati kami untuk mendengar firman-Mu pada malam hari ini. Berbicaralah Tuhan bagi kami semuanya. Memberkati setiap anak-anak Allah, apapun Tuhan keadaan kami hari ini, kami percaya Tuhan, kami ada di dalam perlindungan Allah yang maha tinggi. Kami ada di dalam pemeliharaan Allah, sehingga setiap kami tidak ada yang kekurangan, sehingga setiap kami tidak ada yang jatuh sakit. Kami semuanya Tuhan ada di dalam protection, perlindungan Allah yang maha tinggi tersebut. Terima kasih Bapak, biarlah roh hikmat dan wahyu turun atas kami semuanya malam hari ini, sehingga kami boleh menangkap semua kebenaran-kebenaran firman-Mu yang boleh kami pelajari bersama-sama. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya, mari kita bersama-sama berkata, amin semuanya. Amin Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, malam hari ini kita akan membahas satu topik yang luar biasa, yaitu tentang langit baru dan bumi baru, ya. Nah, Bapak Saudara, seperti lagu yang saya nyanyikan tadi, ya, ujian tadi, oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Nah, tujuan orang Kristen, ya, atau anak-anak Allah, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, bukan sekedar masuk surga, ya, bukan sekedar selamat, tapi ada satu tempat namanya Yerusalem baru, kota Allah yang kudus. Dan banyak orang nggak pernah berpikir untuk hal tersebut. Yang penting menjadi orang Kristen hidup diberkati. Yang penting menjadi orang Kristen hidup dalam kelimpahan. Yang penting menjadi orang Kristen hidup dalam urapan Allah yang luar biasa. Menjadi orang yang banyak melakukan mujizat-mujizat. Ya. Tapi kita lihat, orang-orang yang melakukan mujizat, orang-orang yang mendapatkan berkat daripada Allah, belum tentu nanti lolos dalam seleksi Allah dan bisa masuk pada apa yang Tuhan sebenarnya telah tentukan bagi kita semuanya. Yaitu apa? Tuhan menjanjikan satu kota, namanya Yerusalem baru. Ya, kota Allah yang kudus itu. Nah, itu adanya ada di mana? Itu adanya ada di langit baru dan bumi baru, ya. Nah, kita tahu selama kita mempelajari buku 10, kita telah belajar tentang masalah akhir zaman. Apa yang akan terjadi nanti, yang ada di alam roh, semua sudah kita pelajari, ya. Nah, ada tahapan-tahapan dan sebagainya. Nah, nanti akhirnya puncak daripada semua peristiwa itu adalah kita akan dibawa kepada satu tempat namanya Yerusalem baru, kota Allah yang kudus itu. Dan di sini langit dan buminya harus sudah berganti menjadi langit baru dan bumi yang baru. Ya, nah langit yang lama dan bumi lama kemana? Itu nanti digulung habis oleh Allah. Ya, jadi tidak ada lagi bekasnya. Nah, Bapak Saudara, kita sudah belajar dalam pelajaran iman kita, ya, untuk kita mengerti apa artinya ciptaan baru. Setelah kita belajar lama tentang pengenalan akan Allah, kenapa Allah mengharuskan atau mewajibkan bagi setiap anak-anak Allah ini untuk menjadi ciptaan baru, manusia baru, ya, memiliki benih yang baru dari Allah. Bahkan Allah memberikan predestinasi bagi kita semuanya. Dalam Roma pasal 8 ayat 29 dikatakan, kita semua telah ditentukan untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Ya, targetnya begitu tinggi, yaitu kita dibawa ada ketentuan atau ketetapan daripada Allah. Semua orang yang ditebus oleh Tuhan Yesus, semua orang yang diselamatkan harus berubah. Kenapa Anda diselamatkan? Dulu Anda disesatkan oleh iblis, ya. Sekarang Anda memiliki karakter iblis. Setelah Anda ditebus oleh Tuhan Yesus, karakter iblis itu harus lenyap dari hidup Anda, dan sekarang karakter Kristus itulah yang harus terjadi di dalam hidup kita, ya. Nah, itulah yang disebut serupa dengan Kristus, ya. Menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Paulus juga katakan, ya enggak?
biarlah kita ini mempersembahkan hidup kita supaya kita mengerti akan kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan, dan apa yang sempurna. Nah, kenapa Paulus memberikan level? Ada baik, ada berkenan, dan ada sempurna. Ujung-ujungnya, klimaksnya, tujuan akhirnya adalah mengerti kehendak Allah supaya kita jadi sempurna. Jadi Tuhan Yesus sendiri, Paulus itu menulis 2 kali Roma 8 tadi, dan Roma pasal 12 ayat 1 dan 2, itu Paulus semua menuliskan, bahwa kita telah ditetapkan, dan Paulus mengajak kita, mempersembahkan tubuh kita, supaya kita mengerti tentang kehendak Allah tersebut. Nah, Tuhan Yesus sendiri, ketika dia ada di muka bumi, ketika dia menawarkan orang-orang untuk pindah daerah hukum, dari hukum Taurat pindah hukum kasih karunia Allah. Nah, disitulah dalam Matius pasal 5 ayat 48 dikatakan, hendaklah kamu sempurna seperti Bapakmu di surga adalah sempurna. Nah, dari 3 ayat ini yang saya buat mengawali tentang ciptaan baru, masuk langit baru, bumi baru ini penting. Sekarang, kalau kita sudah membahas tentang ketiga hal tadi itu, lalu kita hubungkan dengan langit baru, bumi baru. Sekarang kita baru ngerti kenapa Tuhan menuntut kita dan tuntutannya itu begitu tinggi. Karena target daripada Allah yang diberikan kepada kita ini, kita akan dibawa kepada satu tempat di mana di situ Anda harus sempurna. Yang enggak sempurna tidak akan boleh tinggal di Yerusalem baru, kota Allah yang kudus tersebut. Amin. Nah, Bapak Saudara jadi penyaringan demi penyaringan Tuhan lakukan supaya Anda menemukan siapa yang pantas, yang boleh masuk tinggal di langit baru, bumi baru, tepatnya di Yerusalem baru, kota Allah yang kudus. Kalau ada orang meninggal kadang-kadang kita sering memberikan suatu ucapan simpati sampai berjumpa di Yerusalem baru, kota Allah yang kudus. Keren-keren sih, itu enggak Kalau saya membaca di Facebook atau di WhatsApp grup gitu ada teman-teman kita yang keluarganya meninggal gitu, memberikan dukungan, memberikan semangat, memberikan kekuatan. Lalu nanti ada tulisan satu sampai berjumpa di Yerusalem baru, kota Allah yang kudus. Pertanyaannya, apakah orang-orang yang menulis begitu itu, mereka tahu persyaratan untuk tinggal di tempat itu? Apakah mereka mengerti? Apakah mereka tahu bahwa untuk masuk ke Yerusalem baru, kota Allah yang kudus itu diperlukan penyaringan demi penyaringan yang ketat. Gak semua orang percaya lolos nanti ada di sana. Asal percaya tok kepada Tuhan Yesus, belum tentu bisa masuk ke Yerusalem baru, kota Allah yang kudus ini. Nah, oleh sebab itu, kita harus menjadi ciptaan baru. Anda tahu, apa itu ciptaan baru? Yang lama sudah berlalu, dan yang baru sudah terbit. Semua sisi dari manusia lama kita harus dilenyapkan, diganti, mutlak semuanya, itu benihnya dimulai dari Yesus. Ide gagasannya dari Yesus. Kehendaknya semuanya adalah kehendak Allah di dalam hidup kita. Gak heran ketika Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk berdoa. Salah satu daripada kalimat dari doa Bapa kami itu adalah, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Hidup kita harus mengalami transformasi, perubahan di dalam kehidupan kita, sampai kehendak Allah itulah yang kita kerjakan, kehendak Allah itulah yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Amin. Nah, Bapak Saudara, mari kita bahas pelajaran kita malam hari ini tentang langit baru, bumi baru ini Nah, setelah pengadilan tahta putih selesai nanti,
di mana semua orang mati akan dibangkitkan, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan, nanti akan dilemparkan ke dalam lautan api, nanti akan tinggal hasil saringan yang bertingkat-tingkat itu. Bagi mereka yang disediakan tempat baru, yakni langit baru, bumi baru. Kenapa? Karena yang lama sudah berlalu, ya, yang lama sudah usang dan sudah dibuang ke api neraka. Nah, Bapak Saudara, kita tahu sebenarnya selama kita di bumi ini, hidup di bumi ini adalah masa-masa persiapan. Dan Allah Bapa berkata, ya, sebenarnya kehidupan di bumi ini hanya tempat pembiaan atau breeding ground, ya. Jadi tempat pembiaan, ya. Sementara untuk membangun dan mendidik dan penyaringan, ya. Jadi di bumi ini sebenarnya ada satu benih yang sedang dibiakkan atau dikembangkan, ditumbuhkan, ya. Nah, untuk apa? Untuk sebuah pembangunan ke depannya, untuk sebuah pendidikan dan sebuah penyaringan dari pihak Allah, untuk Allah boleh mendapatkan siapa yang berkualitas dan siapa yang tak berkualitas. Yang tak berkualitas akan disingkirkan. Ada kelompok lalang dan ada kelompok gandum. Kelompok gandumnya diikat, ya, kelompok lalangnya dibuang nantinya, ya. Semuanya boleh bertumbuh di ladang yang sama. Tapi ya, nanti pada waktu akhir panen itu, lalang dikumpulkan sendiri, gandum dikumpulkan sendiri. Ya, alamatnya berbeda. Lalang dibuang ke api, gandumnya disimpan di lumbungnya Allah. Yaitu langit baru, ya, bumi baru, kota Allah yang kudus, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga tersebut. Nah, Bapak Saudara, kita dasari kebenaran firman Tuhan ini dari Yesaya pasal 65 ayat yang ke-17. Yesaya 65 ayat 17. Ya, yang di Facebook silahkan membuka handphone sucinya atau kitab suci masing-masing supaya kita tahu ini dasar ayatnya tentang langit baru dan bumi. Katakan begini, sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi di dalam hati. Perhatikan Bapak Ibu Saudara apa yang dituliskan di dalam Yesaya 65 ayat 17. Semua apa yang kita alami, semua apa yang kita nikmati, semua apa yang sedang kita gunakan saat ini, ya, ini hanya temporer, ini hanya sementara. Ketika Tuhan menciptakan kembali langit baru dan bumi baru, tadi dikatakan, hal-hal yang dahulu, apa yang pernah kita nikmati, apa yang pernah kita alami, apa yang pernah kita gunakan, apa yang Anda miliki, tidak lagi diingat dan tidak akan timbul lagi. Kenapa? Sudah dilenyapkan semuanya. Nah, sekarang kita tahu, walaupun umur bumi itu cukup panjang juga ya, hampir 7.000 tahun lebih, ya. Tapi kita lihat, ya, orang bilang juga jutaan tahun. Tapi kita lihat nanti akan digulung habis semuanya. Kenapa digulung habis? Sudah nggak layak untuk dipertahankan. Makanya Allah membuat, ya, sesuatu yang baru, tempat yang baru untuk didiami oleh orang-orang yang punya kualitas. Di mana orang-orang yang berkualitas itu, ya, mereka adalah hasil dari sebuah penyaringan yang bertahap-tahap yang dilakukan oleh Allah sampai akhirnya ditemukan orang-orang tersebut dan boleh tinggal di langit baru, bumi baru tersebut, ya. Nah, di Yesaya 66 ayat yang ke-22.
Ya. Sebab sama seperti langit yang baru dan bumi baru yang akan kujadikan itu, tinggallah tetap di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan. Ya, demikianlah keturunanmu dan namamu akan tinggal tetap. Amin. Nah, Bapak Saudara, ada pengharapan. Ya, Tuhan menjanjikan, demikianlah firman Tuhan, demikianlah keturunanmu dan namamu akan tinggal tetap. Ada orang-orang yang diseleksi untuk dibuang, tapi ada orang-orang yang diseleksi untuk tinggal dan boleh menikmati apa yang diciptakan Allah yang namanya baru tadi, yaitu langit baru dan bumi baru. Amin. Nah, oleh sebab itu, kejar target daripada Allah untuk membawa kita kepada tempat yang nantinya akan disediakan oleh Allah, yaitu langit baru dan bumi baru tersebut. 2 Petrus pasal 3 ayat 13. Rasul Petrus menasihatkan kepada kita, memberitahu kepada kita semuanya malam hari ini, tetapi sesuai dengan janjinya, perhatikan ya, kita menanti-nantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Orang-orang Kristen harus tahu ayat ini. Apa yang sedang Anda rindukan? Apa yang sedang Anda nantikan? Apa yang sedang Anda harapkan? Apa yang sedang Anda cari? Firman Tuhan katakan, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya, di mana terdapat kebenaran itu? Dan kita tahu semakin hari Roh Kudus akan membawa kita kepada seluruh kebenaran-kebenaran tersebut. Salah satunya adalah Roh Kudus memberitahu kepada kita bahwa target perjalanan kerohanian kita ini adalah kita mencapai satu titik, namanya Yerusalem baru, kota Allah yang kudus tersebut. Anda boleh setiap hari mengatakan, oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Bukan Yerusalem yang di Timur Tengah, tapi Yerusalem kota Allah yang kudus itu loh. Ya, banyak orang hanya merindukan untuk ya ikut tur rohani. Ya, ke Israel, lalu sudah nyampe di Yerusalem. Saya sudah ada di Yerusalem. Itu baru Yerusalem yang ada di bumi. Ya, apakah orang yang ikut tur ya berkali-kali ke Israel nanti itu juga bisa masuk kepada Yerusalem yang sebenarnya itu? Belum tentu, saudara. Ya, orang-orang yang berziarah ke Israel itu hanya bernostalgia, mengenang, mengambil hikmah kerohanian saja. Oh, Tuhan Yesus pernah dibaptis di Sungai Yordan. Oh, Tuhan Yesus pernah ada di Kana ini. Oh, Tuhan Yesus ada. Lah semuanya napak tilas di mana Tuhan Yesus pernah berkarya di daerah tersebut. Amin. Nah, tapi sebenarnya ada yang jauh lebih penting daripada Anda ikut tur ke Israel. Apa itu? Persiapkan diri Anda untuk menuju satu kota yang telah ditentukan, yang telah ditetapkan nanti akan dibuat oleh Allah ketika langit lama dan bumi lama digulung dan dibuang ke api ya neraka. Nah nanti semua sudah hilang, lalu Tuhan ciptakan yang baru. Apa yang diciptakan Tuhan yang baru itu bagian Anda. Untuk Anda yang memang sudah terseleksi dalam penyaringan yang Tuhan kerjakan selama ini. Amin. Nah, sekali lagi, ini harus menjadi kerinduan segala zaman. Merindukan Yerusalem baru, kota Allah yang kudus itu. Orang-orang yang merindukan Yerusalem baru, rumah surga itu, mereka nanti akan mengabaikan semua harta, semua fasilitas yang ada di dunia ini. Ya, sehingga mereka punya prinsip, ya, kami ini hanya orang-orang yang layak untuk menggunakannya, tapi bukan untuk memilikinya. Sehingga tidak ada keterikatan dengan semua materi, benda-benda yang ada di muka bumi ini. Ya, kita ini punya karunia menikmati namanya, amin.
Jadi selama Tuhan mengizinkan Anda untuk menikmati, ya nikmatilah saja, gitu loh ya. Nah, nggak usah cenderung untuk ngotot untuk memilikinya. Gara-gara untuk memiliki itu banyak orang yang mempertahankan haknya sampai ya karena diserobot oleh orang lain, dimiliki oleh orang lain, dia perkarakan haknya itu sampai ke pengadilan. Ya. Nah, tapi sekarang kita lihat, kalau mereka begitu berjuang untuk mempertahankan benda-benda, materi-materi yang di muka bumi ini, sebegitu rupa, kenapa dia nggak memperjuangkan untuk memperoleh tanah yang ada di langit baru, bumi baru, Yerusalem baru, kota Allah yang kudus itu. Semangatnya harusnya lebih. Ya, kalau Anda bisa berjuang, bayar harga, sewa pengacara untuk mempertahankan hakmu di dunia ini, coba hakmu untuk nanti di Yerusalem baru ini, apakah Anda pernah mau bayar begitu rupa? Ya, ada orang-orang yang mulai mengerti sehingga mereka berkata, berapapun akan aku bayar Tuhan, asal aku bisa masuk pada kehendak-Mu, pada rencanamu, sampai pada tujuan yang benar-benar, yaitu langit baru dan bumi baru itu. Nah, persepsi atau cara memandangnya nanti akan berubah. Ya, mereka memandang bumi ini hanya sebagai tempat perantauan. Mereka adalah orang asing di bumi atau pendatang saja, dan hatinya terus setiap hari merindukan tanah air surgawi. Di sana rumahku, amin. Rumahmu mana? Rumah kita tuh di surga, amin. Kita di bumi ini anggap aja Anda in the cost, ya. Anda sebagai turis, Anda sebagai orang asing, ya, yang tinggal di bumi ini. Kita ini semua adalah perantau-perantau, musafir yang ada di muka bumi ini. Nah, sebagai musafir, Anda masih bisa menikmati pemandangan-pemandangan yang indah. Nikmati saja, betul nggak? Tapi Anda nggak boleh tinggal lama-lama di bumi ini. Anda harus punya keinginan untuk pulang ke kampung halaman Anda juga ya. Nah, kampung halaman Anda itu adalah tanah yang disediakan oleh Allah tersebut, yaitu langit baru, bumi baru. Amin. Nah, Paulus katakan bahwa kewarganegaraan kami adalah di surga. Ya, rumah kami ada di surga. Jadi kalau ada orang meninggal, dia pulang ke rumahnya. Ya, dia sedang pulang ke rumahnya. Amin. Nah, saudara, sekarang kita tahu sebenarnya kebenarannya adalah ada sebuah kota yang dipersiapkan oleh Allah mereka, yaitu bagi para musafir tersebut. Ya, nah, Ibrani pasal yang 11, Ibrani pasal ke-11, ayat 13 sampai ayat 16. Mari kita baca bersama-sama ayat ini. Penulis Ibrani menuliskan begini. Dalam iman, mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Perhatikan ya, ayat 15 ini kuncinya. Sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal mereka yang telah mereka tinggalkan, mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut
Allah mereka. Karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Catat baik-baik Bapak Ibu Saudara, Ibrani 11 ayat 13 sampai 16. Kalau boleh disimpulkan, ya, 4 ayat ini, 13 sampai 16 ini bicara tentang tokoh-tokoh iman, bukan? Ya. Nah, kitab Ibrani pasal 11 itu bicara tentang tokoh iman, dimulai dari kata iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Lalu diberi contoh saksi-saksi iman, ya. Nah, ada Henok, ada Abraham, sampai kepada Gideon dan semuanya, ya, para tokoh-tokoh, mereka orang-orang yang percaya pada perjanjian lama tersebut. Nah, mereka berkatakan, ya, di sini mereka dikatakan sebenarnya apa sih yang dikejar oleh para saksi-saksi iman ini? Penulis Ibrani itu menyimpulkan dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, ya, yang hanya dari jauh melambai kepadanya, ya, dan mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Nah, Bapak-Ibu Saudara, sikap statement yang dipakai, yang dikatakan oleh para saksi ini, sekarang boleh menjadi juga statement bagi kita semuanya. Ya, katakan setiap hari, aku ini adalah bule. Aku ini adalah orang asing, ya. Aku ini adalah musafir. Aku ini adalah seorang perantau. Aku ini adalah pendatang di bumi ini. Apapun istilahnya Anda gunakan, ya, tapi itu membentuk sebuah pemikiran, pengertian bagi kehidupan Anda. Setiap Anda sedang menjalani kehidupan di dunia ini, Anda berkata, aku ini hanya musafir. Aku ini hanya perantau di muka bumi ini. Nah, ya, kalau Anda perantau, Anda pasti rindu pulang kampung halaman nanti. Ya. Lah, ayat 15-nya nanti pegang baik-baik. Ingat asal Anda. Ya. Kalau Anda mulai ingat tentang asal Anda ini, dikatakan Anda cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Kenapa ada bule, kenapa ada orang asing atau turis yang lama-lama tinggal di negeri orang. Mungkin dia lupa akan rumahnya. Atau jangan-jangan rumahnya sudah digadaikan, sudah dijual. Sudah nggak punya rumah di sana lagi. Sehingga dia nggak ada kerinduan untuk pulang ke sana. Ya. Tapi yang masih punya hak, dia pasti punya kerinduan untuk pulang. Ya. Nah, selesai berliburnya, dia cepat-cepat mau pulang. Kenapa? Tengok rumahnya lagi. Amin. Nah, kerinduan Anda sama. Kehidupan manusia itu berapa lama sih? Ya. Setelah manusia jatuh dalam dosa, Alkitab mengatakan dalam Kejadian 6 ayat yang ketiga, manusia itu daging. Umurnya hanya 120 tahun saja. Anda boleh melancong, Anda boleh berpariwisata sebagai turis, sebagai orang asing, ya, di muka bumi ini. Paling banter 120 tahun. Ya. Setelah itu pulang kemana? Hanya ada dua alamat, ya. Yang full AC, ya, atau full api. Ya, dibuang ke api neraka atau Anda masuk ke dalam kerajaan Allah yang disediakan, yaitu langit baru dan bumi baru. Nah, Alkitab mengatakan, ya, barang siapa menang. Kalau tadi dikatakan hidup ini, di dunia ini, seperti pembiaan benih, suatu progres, penyaringan. Tuhan akan menemukan siapa yang menang. Barang siapa menang, ya, barang siapa menang, mereka akan memperoleh hak untuk masuk ke negeri itu. Nah, saya selalu berkata kepada orang-orang yang suka konseling dengan saya, atau murid-murid saya dalam pengajaran, saya selalu menyisipkan, apapun keadaan, apapun situasinya,
apapun kondisinya, walaupun itu mungkin kelihatannya menyakitkan, mungkin kelihatannya menyedihkan, mungkin kelihatannya mengganggu di dalam kehidupan Anda, dalam setiap peristiwa, Anda harus pegang terus Roma 8 ayat 28. Kita tahu bahwa Allah turut bekerja sama dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ya, kalau terjemahan lain katakan segala sesuatu bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan atas izin Allah. Ya, gunakan ya setiap kondisi tersebut untuk Anda muncul dan tampil sehingga Allah melihat Anda adalah seorang pemenang. Amin. Anda adalah seorang pemenang. Kalau Anda mengalami sebuah konflik dalam kehidupan Anda, betul nggak ya? Anda harus keluar sebagai pemenang. Ya, Tuhan mau melihat apakah Anda orang yang menang atau Anda orang yang kalah. Ya, nah sekarang lihat Paulus katakan apa? Adanya perkara saja di antara kamu, enggak? Itu merupakan kekalahan bagi kamu. Jadi kalau ada masalah, ada konflik, lalu Anda mempermasalahkan konflik itu Anda jadikan masalah, ya lah, Anda persoalkan, Anda angkat menjadi sebuah persoalan, Paulus katakan apa? Kamu sudah kalah. Betul enggak? Nah, tapi kalau Anda bisa memetik setiap peristiwa, lalu Anda jadikan itu sebagai landasan bagi Anda, untuk Anda bisa keluar sebagai pemenang. Nah, itu hal yang bagus. Ya. Nah, oleh sebab itu, Anda mulai mengerti. Kadang-kadang kita harus bersikap mengalah, Mama ya. Kenapa harus mengalah? Orang mengalah belum tentu kalah. Ya. Tapi kadang-kadang Tuhan izinkan. Untuk apa? Supaya Anda punya gelar seorang pemenang ini. Hal menjadi orang menang itu sebenarnya sudah menjadi nasib bagi kita. Di dalam segala sesuatu kamu lebih daripada pemenang. Tapi nggak banyak orang Kristen hidup dalam kemenangan. Kenapa? Padahal dia lebih daripada pemenang. Mekanismenya nggak pernah dia kerjakan. Ketika terjadi masalah, egonya yang muncul. Ya, harga dirinya yang muncul. Perasaannya yang main. Bukan imannya, keyakinannya kepada Tuhan, bukan. Bukan mengolah setiap peristiwa itu untuk menjadi sebuah keuntungan, ya, meningkatkan dan memunculkan dia sebagai pemenang, malah dia jatuh terjerembab dalam masalah tersebut. Bagaimana dia bisa menjadi pemenang? Amin. Nah, kalau ada orang bermasalah datang pada saya katakan ini, jadikan persoalan yang sedang Anda hadapi ini, ambil hikmahnya, kerjakan sebaik-baiknya, karena ini semacam PR. Kalau kamu bisa mengerjakan dengan baik, kamu akan lulus. Kalau kamu lulus, nanti ada gelar yang diberikan kepada kamu. Kamu memegang sebuah predikat, disebut seorang pemenang. Amin. Ya, seorang pemenang. Jadilah pemenang-pemenang. Nah, banyak orang berpikir nanti menangnya di surga. Tuhan perhitungkan kemenangan Anda selama ada di muka bumi ini. Kalau Anda tidak bisa menang di muka bumi ini, bagaimana Anda bisa menang nantinya di surga? Ya, nah dalam segala hal, ya Anda lebih daripada pemenang. Amin. Nah, Bapak Saudara, kita lanjutkan ya slide-nya. Tempat baru ini disebut Yerusalem baru, yaitu sebuah kota yang besar sekali. Ya, dan kota itu nanti turun dari surga. Sudah selesai dibuat. Jadi kondisinya sudah ready. Terhias indah sekali. Ya. Dan Allah juga mempunyai sebuah kemah di bumi baru itu. Ada sebuah sungai yang mengalir di tengah-tengahnya.
Ya, di kota itu nanti ada sungainya. Nggak ada laut, tapi adanya sungai, ya. Nah, berarti ada kehidupan kalau ada air, ya. Nah, ada sungai di tengah-tengahnya, walau tak disebutkan seperti di Taman Eden, ada sungai apa? Tigris, Efrat, Sihon, dan Gihon, itu sungai apa, nggak disebutkan di situ. Pasti kota itu juga memiliki danau-danau juga, ya, di sana sini. Nah, banyak sekarang orang-orang membuat danau-danau buatan, ya, untuk dalam perumahan mereka, ya, sehingga kesannya itu daerah, wilayah, perumahan mereka ada danaunya, sehingga kelihatan asri seperti itu, ya. Nah, sejuk sekali. Nah, ini sebenarnya menggambarkan kondisi daripada kota itu enggak panas banget, itu enggak, ya. Nah, itu sejuk, enak gitu loh. Tinggal di kota itu tuh nyaman, ya. Nyaman sekali. Nah, coba lihat sekarang Wahyu pasal 21 ayat 1 dan 2. Ini yang dilihat oleh Yohanes, rasul murid Tuhan Yesus itu, ya. Wahyu 21 ayat 1 sampai 2. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Aku juga melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Ya, berarti kan, jadi kota itu turun dari surga. Ya, nah, Yerusalem baru, kota Allah yang kudus. Ya, nah, Wahyu 21 ayat 3 sampai 4. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan Allah sendiri akan menyertai mereka dan menjadi Allah mereka. Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap, tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Nah, Bapak Saudara, Anda perhatikan keadaan di kota itu luar biasa, ya. Pertama, Allah sendiri punya kemah, ya, di tempat itu. Kenapa? Allah Bapa juga kadang-kadang dia itu punya tempat sendiri, namanya headquarternya ini, ya. Itu tempat yang tak terhampiri itu. Tapi di kota itu dia juga punya villa. Di langit baru, bumi baru itu, dia punya villa juga. Nah, sembarang waktu Allah Bapa itu dia turun untuk menjumpai orang-orang yang telah diselamatkan, yang telah terpilih dan boleh tinggal di Yerusalem baru, kota Allah yang kudus tersebut. Ya. Nah, dia akan menjadi Allahnya dan mereka akan menjadi umatnya. Dan di kota itu dikatakan, Allah akan menghapus segala air mata, ya, dari mata mereka, ya. Jadi di sana nggak ada namanya air mata, ya. Air mata buaya apalagi. Oh, nggak ada. Nggak ada air mata, ya. Kalau di bumi ini kan sebanyak orang datang kepada Tuhan pamer air mata, ya. Tuhan, lihatlah, tampung air mataku dalam kirbat-Mu Tuhan. Kau mengerti bahasa tetesan air mata. Walau badai mengamuk dan gelombang menerpa, Tuhan Yesus setia. Ya, pamer air mata Tuhan, lihatlah linangan air mata saya, penderitaan saya ini. Nanti nggak ada yang mewek-mewek begitu di sana. Ya, di bumi ini banyak begitu. Ya, orang yang mempersembahkan air matanya kepada Tuhan. Nanti di langit baru, bumi baru, tepatnya di Yerusalem baru, kota Allah itu,
di situ segala air mata dihapuskan. Ya, nggak laku, orang cengeng di sana ini. Kenapa? Nggak ada beban, nggak ada masalah di kota itu. Ya, dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan, ya, dan ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ya, nah makanya dua tempat itu berbeda istilahnya. Orang yang masuk ke Gehenna atau neraka itu disebut mati kekal, betul? Tapi orang-orang yang masuk dalam Yerusalem baru kota Allah ini, mereka akan disebut hidup selama-lamanya bersama dengan Allah. Tidak ada maut, nggak ada yang mati di kota itu. Ya, nggak ada yang mati. Mereka hidup terus. Maut tidak bisa menyerang di kota itu. Maut dan anak buahnya, ya semua sudah dilempar ke api neraka tersebut. Amin. Nah, sekarang perhatikan ayat 5 dan 6-nya. Dari Wahyu 21, ayat 5 dan 6. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Lalu firman-Nya, tuliskanlah karena segala perkataan ini dapat dipercaya dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi, akulah Alfa dan Omega, ya, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Nah, perhatikan Bapak Saudara, semua fasilitas suplai dari Allah terus dikerjakan oleh Allah sendiri. Karena apa? Tuhan menciptakan segala sesuatu yang baru. Amin. Ini adalah perkara yang dapat dipercaya. Dan ini merupakan suatu realita atau sebuah kebenaran yang harus diterima oleh setiap orang-orang walaupun kita belum melihat sampai hari ini. Ya. Nah, ayat 6 katakan, firman-Nya lagi kepada semuanya telah terjadi, akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang ada pertanyaan, saudara. Alfa dan Omega itu sebenarnya namanya siapa? Ya, siapa yang Alfa dan siapa yang Omega? Yesus juga dikatakan dia Alfa dan Omega, betul nggak? Ya, tapi sebenarnya Tuhan Yesus itu boleh menggunakan nama Alfa dan Omega itu. Tapi sebenarnya nama Alfa dan Omega itu adalah namanya Allah Bapa. Dalam Yohanes pasal 17 katakan, ya, Bapa, engkau telah memberikan namamu kepadaku. Nama yang mana? Ada orang yang salah menjelaskan atau mengartikannya. Mereka bilang bahwa nama Yesus itu adalah nama Bapaknya yang diberikan kepada Yesus. Bukan. Nama Yesus itu adalah nama yang Bapaknya berikan kepada anak itu melalui malaikat Gabriel itu. Ya, ketika anak itu lahir sebagai manusia, kasih nama Yesus. Tapi itu bukan nama Bapak. Tapi ada nama Bapak yang diberikan, yang boleh digunakan oleh Tuhan Yesus. Ya, salah satunya adalah Alfa dan Omega. Alfa dan Omega itu sebenarnya namanya Bapak. Siapa yang Alfa? Siapa yang paling awal? Bukan Tuhan Yesus. Allah Bapa itulah yang awal, alfanya. Amin. Dan siapa yang paling akhir? Yang paling akhir nanti yang akan memerintah di dalam kerajaan, jadi memerintah di dalam langit baru, bumi baru, kota Allah yang kudus ini adalah rajanya Allah Bapa. Kalau di kerajaan 1000 tahun, rajanya adalah Tuhan Yesus. Setelah selesai kerajaan 1000 tahun itu, sebelum ya tahta pengadilan
ya, tahta putih itu digelar, ya. Nah, disitulah Tuhan Yesus masuk kepada Bapa, menyatu dengan Bapaknya, sehingga Bapa menjadi yang utama dari yang utama. Amin. Nah, sekarang mulai mengerti ya. Nah, nanti boleh dibahas dalam diskusi kita, ya. Oke, ayat 7 sampai 8. Wahyu 21 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Siapa yang menang? Nah, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala dengan api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Ya, nah siapa yang menang? Mereka akan memperoleh semuanya ini, yaitu mewarisi kota yang dijanjikan oleh Allah tadi. Nah, Bapak Saudara, tadi dikatakan ya bahwa kota itu ya dalam Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai 2, tadi katakan ayat yang kedua, aku juga melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari surga, dari Allah yang berhiaskan bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Nah, sekarang kita lihat siapa sebenarnya mempelai anak domba ini, ya? Siapa mempelai anak domba itu? Nah, sekarang kita lihat ya, arti daripada ya apa yang dikatakan ayat tadi, mengapa kota ini disebut pengantin perempuan atau mempelai anak domba. Ya. Mengapa namanya diberi julukan atau diberi sebutan, Allah menyebutnya sebagai pengantin perempuan mempelai anak domba. Nah, ya. Karena Saudara, bangunan ini telah diciptakan oleh Tuhan Yesus. Bertahun-tahun di surga. Ya, dan memakan seluruh perhatian dan energinya, yaitu energi daripada Tuhan Yesus. Bukan seperti ketika Tuhan Yesus ya menciptakan langit pertama dan bumi pertama. Dia hanya berfirman, ya, kata ya ada istilah kun fayakun tuh. Berfirmanlah maka semuanya jadi gitu ya. Nah, Allah cuma ngomong jadilah bintang, jadilah bulan, jadilah ini, jadilah gitu. Maka semuanya jadi ya. Nah, bekerja sama dengan Lucifer dan Abaddon pada waktu itu ya. Waktu mereka belum jatuh dalam dosa. Nah, ada Roh Kudus juga yang ikut ambil peran di situ. Tapi Tuhan Yesus menciptakannya hanya ngomong. Ya, dia bayangkan dalam pikirannya apa yang akan diciptakan, lalu dia katakan, lalu terrealisasi. Ada yang membentuknya. Tapi untuk kota ini, Tuhan Yesus membangunnya tidak seperti itu. Ya, ini memakan seluruh perhatian dan energinya. Ya, nah, bukan seperti langit pertama dan bumi pertama. Ia menciptakannya dengan materi dari persembahan dari orang-orang kudusnya dari bumi. Ya, jadi bahan-bahannya ini sebenarnya dari gereja-gereja Tuhan. Mereka yang hidupnya dipersembahkan kepada Tuhan untuk menjadi ya batu-batu yang dibangun oleh Allah. Kalau Paulus mengatakan menjadi batu-batu hidup untuk pembangunan bagi rumah Allah. Rumah yang mana? Ya, tubuh Kristus yang mana? Rumah Allah yang mana yang dibangun dari batu-batu hidup tersebut? Ya. Nah, sama seperti sebenarnya setiap perkataan dapat menjadi materi, hal yang sama, persembahan nyawa para orang kudus itu menjadi materi untuk pembangunan kota besar ini. Tiap persembahan yang hidup
nanti dihargai dan disimpan selamanya dalam bentuk sebuah kota. Itu sebabnya kota itu hidup. Karena dibangun dari bahan persembahan yang hidup. Dari batu-batu hidup. Jadi kotanya jadi kota hidup. Itu sebabnya kota itu hidup dan dikuduskan lagi oleh darah anak domba, darah domba Allah. Amin. Nah, 1 Petrus pasal 2 ayat 4 sampai 5. Ya. Rasul Petrus katakan, datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Siapa batu yang hidup yang dimaksud oleh Rasul Petrus ini? Adalah Tuhan Yesus. Ya, nah Tuhan Yesus sendiri sebagai batu yang hidup, dia batu penjuru juga. Amin. Nah, biarlah kamu ya yang datang kepada batu yang hidup itu sekarang dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Ya. Ayat 5 dikatakan, biarlah kamu dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Rumahnya mana? Nah, ya, rumahnya mana? Wahyu pasal 21 lanjut, ayat 9 sampai 10. Ya. Ini merupakan uraian dari Alkitab Anda bagian-bagian akhir ya. Wahyu 21 dan Wahyu pasal 22. Ya. Nah, Wahyu 21, 9 sampai 10. Kemudian datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan, yang penuh dengan ketujuh malapetaka. Terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, marilah ke sini. Aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Ya, sebenarnya apa yang sedang ditunjukkan oleh Allah Bapa ini? Ya, dua pribadi, kotanya dan mempelainya. Ya, saya percaya itu Yesus. Ya, lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar dan tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari surga, ya, dari Allah. Jadi kota itu boleh disebut Yerusalem baru, Yerusalem yang turun dari surga, atau Yerusalem yang turun dari Allah. Nah, ya, asalnya dari Allah. Ayat 11 dan ayat 4 sampai 14. Ini keadaan kota itu. Kalau Anda nggak pengen masuk ke situ, orang Korea bilang hitir laluan. Ya, ini perhatikan apa yang dilihat oleh Rasul Yohanes tentang keadaan kota itu. Kota itu penuh dengan kemuliaan. Ya. Kemuliaan apa? Kemuliaan Allah. Dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah. Bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Temboknya besar dan tinggi. Pintu gerbangnya ada 12 buah. Dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat. Dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, dan di sebelah utara 3 pintu gerbang, dan di sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 Rasul Anak Domba Allah itu. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekarang kita lihat ya, kota itu begitu indah. Ya, kota itu begitu indah. Saya percaya ke-12 rasul murid Tuhan Yesus itu ada di sana nanti.
Tapi Pak Yudas kan udah enggak ini. Makanya Roh Kudus menyuruh para rasul untuk mencari penggantinya Yudas. Ya, sebenarnya kalau Anda lihat apa yang dilakukan oleh Matias ketika dia terpilih menggantikan Yudas yang telah mati karena bunuh diri itu. Gak ada kerjaannya kayaknya. Alkitab nggak menulis tentang prestasi apa yang dilakukan oleh Matias. Betul nggak? Dia terpilih untuk menggantikan Yudas saja. Awalnya dulu saya berpikir, ya loh, kenapa kalau 12 hilang 1 tinggal 11, ya udahlah nggak usah cari ganti. Kenapa harus cari penggantinya sampai 12? Ternyata ketika Tuhan Yesus memilih muridnya itu sudah ada hitungannya, sudah ada plannya, ya loh, ke depannya. 12 ini adalah kandidat nanti, ya loh. Nah, nama daripada 12 murid ini, ya loh, ke-12 rasul ini akan tertulis pada 12 batu dasar itu. Kenapa Tuhan memilih anaknya Yakub 12 juga? Nah, nanti di pintu gerbangnya itu yang 12 itu disitulah tertulis di pintu gerbang ke-12 suku Israel itu. Ya. Nah, sekarang kita perhatikan, ya, bukan sebuah kebetulan. Angka 12 itu memang angka yang manjur. Gak heran ada orang menciptakan lagu Haleluya 12 kali. Itu enggak? Haleluya, haleluya, haleluya. Kenapa angka 12? Betul enggak? Nah, sekarang banyak yang main plesetan. Kalau agak mirip disebut 11 12. Ya. Nah, kalau orang sudah langganan Shopee, ya Shopee itu nanti ke bulan 12 ya, tanggal 12, 12. Angka kembar. Nah, ongkir gratis. You know. Nah, 12 murid. Nah, perhatikan ya. Kota itu begitu indah. Terbuat dari materi-materi yang berkualitas semuanya. Ya. Nah, kalau Anda tinggal di tempat itu, saya percaya kota itu indah sekali. Amin. Nah, saya coba gambarkan ya, cari gambar tentang sebuah kota yang indah. Ya. Nah, ini para pelukis melukiskan tentang apa? Kota yang indah itu, yang terbangun, ya, ada tembok-temboknya. Jadi ada kota intinya di tengah, ya, tapi ada tembok-temboknya juga, ya. Nah, dari kotaknya, ya. Nah, ini pintu-pintu gerbangnya dan sebagainya gitu, ya. Tapi jangan terus Anda bilang, cuman begitu. Ini lebih daripada apa yang digambarkan seperti ini ya. Nah, kalau nggak percaya nanti kita buktikan kalau kita ada di sana sama-sama ya. Nah, ayat yang 15 pasal 21 dari kitab Wahyu. Malaikat yang berkata-kata dengan aku mempunyai suatu tongkat pengukur dari emas untuk mengukur kota itu serta pintu-pintu gerbangnya dan temboknya ya. Pengukurnya dari emas. Emas itu adalah logam standar, betul enggak? Untuk standar ukuran ya. Jadi enggak salah ukurannya. Kota itu bentuknya 4 persegi ya, kubus. Panjangnya sama dengan lebarnya. Lalu ia mengukur kota itu dengan tongkat itu 12.000 stadia. Panjangnya dan lebarnya dan tingginya ya. Ia juga mengukur temboknya 144 hasta menurut ukuran manusia yang adalah juga ukuran malaikat. Kotanya sendiri turun ya. Lalu ada tembok-temboknya, ukurannya juga berbeda di sini. Ya. Nah, yang pinter ngukur nanti silahkan. Bisa mengukur dan menilai kira-kira kota itu bentuknya ya bisa seperti apa ya. Oke. Tembok itu terbuat dari permata yaspis dan kota itu sendiri dari emas murni bagaikan kaca yang jernih kinclong. Dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama batu yaspis
yang kedua batu nilam, yang ketiga batu mirah, yang keempat batu zamrud, yang kelima batu unam, yang keenam batu sardis, yang ketujuh batu ratna cempaka, yang kedelapan batu beril, yang kesembilan batu krisolit, yang kesepuluh batu krisopas, yang kesebelas batu lasuardi, dan yang kedua-belas batu kecubung. Ya, nah dasar-dasar tadi ini itu dari jenis batu-batu yang berbeda-beda juga. Dan itu batu-batu yang mahal semuanya. Ya, nah itu batu-batu yang mahal. Batu-batu yang indah-indah semuanya. Nah, Bapak Saudara, jadi kalau boleh digambarkan, ya kota Allah atau Yerusalem baru ini yang turun dari surga mungkin bentuknya begini. Ya seperti kubus. Ya, nah lihat luas dikatakan 12.000 stadia. Ya, temboknya 144 hasta. Ya, nah di sini ada catatan alat untuk para surveyor tanah liat stadia root. Ya, kata stadia atau stadium, stadia atau stadion adalah ukuran unit jarak yang kuno. Menurut Herodotus, satu stade ya sama dengan 600 fet. Ya, satu fet sama dengan 294 mm. Jadi satu stadia sama dengan 176 meter. Nah, nah ini kalikan lagi dengan 12.000 stadia kali 176 meter. Kira-kira begitu. Ya, nah ini bentuknya kubus, panjang, lebar, tingginya sama. Ya, nah nanti kita bicarakan di diskusi. Ya, yang ada yang memberikan satu gambaran lebih tepat ya. Nah, Wahyu 21 ayat 21 sampai 20 ya, sampai 23 ya. 21 sampai 23. Ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari satu mutiara dan jalan kota-kota itu dari emas murni bagaikan kaca beling. Kalau hari ini Anda emas saja Anda gantung di leher Anda ya, Anda pakai di telinga Anda. Nanti di sana Anda injak. Ya, itu bayangin saudara ya. Kalau Allah mau memberkati emas itu pada Anda itu, dia kesandung nanti satu lantainya cuil aja gitu ya. Nanti jatuh kena kepala Anda teong. Itu mungkin sudah 3 kilo. Emas lantai, itu enggak itu? Lantainya emas murni bagaikan kaca bening ya. Nah, 22. Aku tidak melihat bait suci di dalamnya sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya, demikian juga anak domba itu ya. Di situ Tuhan Allah langsung hadir sehingga tidak membutuhkan bait suci ya. 23, kota itu tidak memerlukan matahari ya dan bulan untuk menyinarinya sebab kemuliaan Allah meneranginya dan anak domba itu adalah lampunya. Coba bayangkan saudara, satu kota diisi dengan penduduk, materi, semuanya serba mulia. Ya, lantainya kinclong, temboknya kinclong, semuanya menyala. Betul nggak? Penduduknya juga orang-orang mulia. Pemimpinnya Allah Bapa juga mulia, Yesus juga mulia. Segala kemuliaan ngumpul ada di tempat itu. Di situ nggak butuh penerangan lagi. Kenapa? Dari semua personel ini, mereka memancarkan kemuliaan masing-masing. Tapi kemuliaan yang paling besar adalah kemuliaan Allah Bapa. Ya, dikatakan di sini kemuliaan Bapa meneranginya sebagai terang dan anak domba itu adalah lampunya. Ya, jadi kalau saya bilang ya terang Tuhan Yesus lebih kecil daripada terang Bapa. Banyak orang nggak bisa terima. Kalau Anda nggak bisa terima, Anda jangan percaya Wahyu pasal 21 ayat 22. Ini kata Wahyu 21 ayat 22. Kemuliaan Bapa meneranginya dan anak domba itu adalah lampunya. Siapa anak domba? Anak domba adalah Yesus. Ya.
Nah, ditambah lagi orang-orang percaya yang sudah tidak terkontaminasi dan tidak mengadopsi dosa di dalam dirinya, hanya kemuliaan. Upah dosa adalah maut. Semua orang telah kehilangan kemuliaan karena berbuat dosa, bukan? Nanti kalau mereka sudah nggak berbuat dosa, kemuliaan kembali kepada semua orang itu juga. Penduduknya mulia, materi-materi bangunannya mulia, pimpinannya mulia juga. Wow, ya luar biasa ya. Nah, kota itu begitu indah. Tadi sudah saya katakan, kalau Bapak Ibu Saudara nggak rindu ada di tempat itu sangat-sangat keterlaluan. Ya, merindukan kota itu merupakan harapan. Aku ini hanya pelancong, aku ini hanya turis di bumi ini. Aku punya rumah yang jauh lebih indah daripada rumah di pondok indah di dunia ini. Amin. Ya. Nah, sekarang perhatikan. Wahyu 21, 24, 27. Bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya. Dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup sepanjang hari. Sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya. Tetapi tidak akan masuk ke dalam sesuatu yang najis. Atau orang-orang yang melakukan kekejian atau dusta. Melainkan hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Nah, saudara, kita lihat ya, di sini luar biasa janji Allah tentang kota itu bagi orang-orang yang namanya tercatat dalam buku kehidupan. Nah, kita lihat. Kemarin sudah saya katakan juga ya, ada nubuat tak bermeterai dan ada nubuat yang bermeterai. Ya, ada nubuatan yang harus dimeteraikan, yakni nubuatan Daniel tentang hal-hal yang akan datang. Tapi kitab Wahyu, hasil tulisan Yohanes, tak boleh dimeteraikan. Ya, apa maksudnya? Ya, apa maksudnya? Bahwa nubuatan Daniel tertutup dan nubuatan daripada Rasul Yohanes itu terbuka. Di sini Daniel harus menutup nubuatannya. Dia tidak boleh membicarakannya lagi sampai nanti waktunya hal-hal itu terjadi. Orang akan mengerti arti nubuatan itu tersingkap, ya. Tetapi Yohanes dilarang memeteraikan kitab nubuatannya karena hal itu segera akan terjadi. Dengan segera Tuhan akan datang membawa upah bagi setiap orang. Amin. Jadi kitab Wahyu itu bukan sebuah misteri. Kenapa? Semua yang ditulis oleh Rasul Yohanes dalam kitab Wahyu ini adalah nubuatan yang terbuka. Semuanya orang boleh memahami dan boleh mengalaminya. Menjadi sebuah pembelajaran dan persiapan bagi kita semua sesuai dengan apa yang Tuhan telah nyatakan melalui Rasul Yohanes ini. Ada target-target kota-kota. Aku mau ke sana juga. Anda boleh melakukan begitu. Tapi apa yang ditulis oleh Daniel, banyak orang enggak tersingkap. Hanya orang-orang bijaksana, mereka yang mau menyelidikinya, mereka nanti akan menemukan ya titik terangnya. Tapi enggak sejelas seperti apa yang dituliskan oleh Rasul Yohanes. Amin. Nah, kita akan membahas bagian terakhir dari Alkitab kita, yaitu kitab Wahyu pasal ke-22 sekarang ya. Tadi kan 21-nya ya. Nah, tentang langit baru bumi baru itu nggak bisa dipotong. Jadi ini satu sesi harus habis. Ya. Baik nyambung. Ya. Ayat 1 dan 2, lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali, dan daun-daun pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Ya, ayat yang ketiga, tidak akan ada lagi yang terkutuk, tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya. Hamba-hambanya akan beribadah kepadanya, dan mereka akan melihat wajahnya, dalam namanya akan tertulis di dahi mereka.
Malam pun tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari. Sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Amin. Nah, terus ayat yang ke-6 sampai 7. Lalu ia berkata kepadaku, perkataan-perkataan ini dapat dipercaya dan benar, dan Tuhan Allah yang memberi roh kepada para nabi telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus terjadi. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat ini. Ya, ayat 8, 9. Dan aku, Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Setelah aku mendengar dan melihatnya, aku sujud di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba-hamba seperti engkau dan saudara-saudara seimanmu, para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan ini. Sembahlah Allah. Ya, 10 sampai 13. Lalu ia berkata kepadaku, jangan memeteraikan perkataan nubuatan kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Akulah Alfa dan Omega, yang pertama ya, dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir ya. Nah, Saudara, jadi apa yang ditulis oleh Rasul Yohanes ini itu merupakan satu hal yang harus cepat dipahami dan dimengerti. Karena apa? Aku datang segera. Ya, keadaannya adalah darurat. Dan ini harus cepat ditangkap dan dimengerti. Makanya meterainya tidak tertutup atau terbuka. Ya, beda dengan Daniel pasal 12 ayat 4. Ya, Allah berkata kepada Daniel, tetapi engkau Daniel sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman, yang akan didikinya dan pengetahuan akan bertambah ya. Nah, jadi sebenarnya kitab Wahyu itu lebih mudah dipahami daripada nubuatan yang diberikan oleh Daniel ya. Nah, marilah Saudara, siapa yang diundang masuk ke dalam kota kudus itu? Ya, siapa yang boleh masuk ke tempat itu? Mereka yang membasuh jubahnya, yakni yang hidup tak bercela, dan membasuh celah mereka dengan darah domba Allah, anak domba Allah, tidak bercampur dengan dunia yang bernoda ini. Ya, nah sekarang lihat ya ayat-ayatnya saja. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke kota itu. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Ya, aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk bersaksi ya tentang semuanya ini kepadamu. Bagi jemaat-jemaat, akulah tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Ya, ayat selanjutnya, ayat yang ke-17. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan itu dengan cuma-cuma. Ya, nah Wahyu ya, sekarang ayat yang ke-18 dan 19 sampai 20, 21 ya. Nah, aku bersaksi ya kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat kitab ini, jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis ya di dalam kitab ini ya. Jika seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan kitab nubuat ini,
maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Ia bersaksi tentang semuanya ini, berfirmanlah, ya aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus, anugerah Tuhan Yesus menyertai kalian semuanya. Amin. Ya. Nah, Bapak Saudara, tentang langit baru bumi baru sudah kelar malam hari ini. Ya. Oke. Jadi buku 10 sudah habis. Ya. Nah, tahu besok kita akan lanjut buku berapa, ya dong ya. Nah, kita nanti tanya Roh Kudus, ya,